Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Rahmat Maulana. Kali ini saya akan membahas soal OTS mata kuliah MKPK tahun 2020 dan saya akan membahas mengenai soal yang pertama dulu. Langsung saja kita ke soalnya. Ada diketahui ini sebagai fungsi tujuan atau Z sama dengan 10x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3. Nah, yang 3 ini adalah fungsi pembatas gitu ya. Di mana X1 lebih dari sama dengan 0, X2 pun sama, dan X3 nya juga sama. Maka pertanyaannya adalah kombinasi optimal agar labanya maksimal untuk poin A. Untuk poin B, buat dualnya berikut interpretasi ekonomisnya. Untuk poin D, jika koefisien fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 11x1 tambah 16x2 ditambah 12x3, bagaimana dampaknya? Jadi soal nomor 1 ini berkaitan dengan linear programming ya. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita menggunakan metode simplex. Nah, kita langsung pembahasan poin A, itu kombinasi optimal agar mendapatkan laba maksimal. Nah, untuk metode simplex ini ada beberapa langkah dalam pengerjaannya. Kita langsung saja menuju ke langkah pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit dan fungsi pembatas dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri tadi sudah diketahui juga. Z sama dengan 10x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3, kita ubah menjadi fungsi implisit, yaitu dengan memindahkan ruas-ruas yang ada di kanan, komponen yang ada di kanan ke kiri gitu ya, dengan mengubah tanda negatifnya. Maka diubah menjadi Z negatif 10x1 negatif 15x2 negatif 10x3 sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi pembatasnya juga kita ubah menjadi persamaan. Kan tadinya dari pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack gitu ya. Nah, maka tinggal menambahkan variabel slack ini ya. Untuk fungsi pembatas pertama kita pakai slack S1, pembatas 2 kita S2, pembatas 3 kita pakai S3. Nah, untuk tandanya kita ubah menjadi sama dengan begitu ya. Nah, langkah kedua yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel. Nah, setelah kita ubah si fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat format tabelnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan koefisien yang ada di fungsi-fungsi ini gitu ya. Maka dalam hal ini negatif 10 ini masuk ke dalam kolom ini. Nah, untuk NK sendiri itu adalah nilai yang ada di sebelah kanan sama dengan gitu ya. Maka tinggal teman-teman masukkan. Kemudian untuk variabel slack-nya sendiri itu karena fungsi pembatas 1 kita isi dengan variabel slack 1, maka dalam kolom S1 itu kita isi 1 dan S2 S3 nya kita isi 0 karena tidak ada variabel slack S1 S2 dan S3. Begitupun selanjutnya begitu ya. Nah, langkah ketiga adalah menentukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, kolom kunci dipilih dari fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, teman-teman coba perhatikan fungsi tujuannya gitu ya, tabel dari fungsi tujuannya, kita cari nilai yang bernilai negatif. Nah, maka ini ada 3 nilai yang bernegatif, tetapi negatif 15 ini adalah negatif yang angkanya besar gitu, maka kita pilih sebagai kolom kunci. Nah, selanjutnya untuk baris kunci dipilih dari indeks positif dengan angka terkecil, di mana indeks ini sama dengan NK dibagi nilai kolom kunci. Maka kita langsung NK ini kita bagikan dengan kolom kunci, maka 0 dibagi 15 sama dengan 0. Oh iya, ini bukan 15 ya, itu negatif 15. Jadi sama dengan 0. Kemudian 2705 dibagi 5 sama dengan 541. 2210 dibagi 10 sama dengan 221. Mohon maaf. Dan 445 dibagi 1 sama dengan 445. Maka kita pilih 221 ini sebagai angka positif dengan angka terkecil gitu ya. Maka ini disebut sebagai baris kunci. Nah, selanjutnya kita pilih angka kunci. Angka kunci ini dipilih dari angka yang masuk kolom kunci dan baris kunci gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Nah, maka teman-teman perhatikan yang di lingkar merah tebal ini, kita langsung bagikan ke 10 gitu ya. Maka 5,4 dibagi 10 sama dengan 0,54, 10 bagi 10 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ini adalah nilai baru baris kunci. Kita masukkan ke dalam tabel, dan si X2-nya ini ya, yang ini kita ganti dengan X2 karena menyesuaikan posisi dari angka kunci ini ada di kolom X2 gitu ya. Nah, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci dengan rumus baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, teman-teman, kita ubah dulu yang baris pertama atau yang Z-nya. Jadi si angka yang di atas ini kita ambil dari sini gitu ya. Nah, kemudian yang negatif 15 ini diambil dari koefisien kolom kunci atau yang ini nih. Negatif. Nah, kemudian yang tengah ini, yang baris kedua, itu diambil dari nilai baru baris kunci yang ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya dalam pengerjaannya yaitu teman-teman nanti kalikan dulu si negatif 15 dan 0,54 ini dikalikan terlebih dahulu. Nanti negatif 10 ini dikurangi hasil dari perkalian dua angka ini gitu ya. Maka dihasilkanlah negatif 1,9. Dan teman-teman bisa juga menggunakan kalkulator supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Jadi gitu ya untuk pengerjaan langkah kelima ini. Nah, maka ketika ini semua sudah dikerjakan dan didapati baris baru, maka kita masukkan ke dalam tabel simplex baru. Nah, karena baris pertama atau fungsi tujuannya masih ada yang bernilai negatif, jadi ada negatifnya si baris pertama ini atau fungsi tujuannya, maka ini belum bisa dikatakan sebagai tabel simplex yang optimal gitu ya. Maka perlu ada perbaikan dengan cara ulangi dari langkah ketiga. Nah, sama kayak tadi menentukan kolom kunci dan baris kunci, teman-teman sudah paham. Kemudian sama juga mengubah nilai-nilai baru nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Itu juga sama. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Dan ini tabel simplex baru, dan ternyata masih ada nilai yang negatif gitu ya, maka belum optimal, maka harus dilakukan perbaikan kembali. Sama langkahnya dari langkah ketiga, ini juga sama tadi, dan ini kita dapati tabel simplex baru dengan si Z-nya ini atau si fungsi tujuannya ini sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka sudah bisa dikatakan optimal gitu ya. Nah, maka kesimpulannya teman-teman, dalam kombinasinya X1 ini adalah 200. Nah, si 200 ini teman-teman bisa lihat di sini. Di nilai kanannya. Si X1 itu 200, kemudian X2 65 dan X3 120. Maka itulah kombinasi yang paling optimal untuk mendapatkan laba maksimal sebanyak 4175 gitu. Nah, kita langsung ke poin D. Jadi jika koefisien fungsi tujuan berubah menjadi Z sama dengan 11x1 ditambah 16x2 ditambah 12x3, bagaimana dampaknya begitu ya. Sama kayak tadi, sebetulnya untuk fungsi tujuan awal kan tadi 10x1 ditambah 15x2 ditambah 10x3 berubah menjadi 11x1 ditambah 16x2 ditambah 12x3, kita rubah menjadi fungsi implisit seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk fungsi pembatasnya sendiri itu tidak ada perubahannya teman-teman. Nah, kita langsung ke langkah kedua, yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel. Nah, yang kita ubah hanya si fungsi tujuannya atau baris pertamanya gitu ya, karena fungsi pembatas itu tidak dirubah gitu ya. Nah, langsung saja kita masukkan negatif 11, negatif 16, dan negatif 12 gitu ya. Nah, maka kita lanjut. Nah, ini untuk
langkah-langkah selanjutnya atau langkah 3 sampai langkah 5 ini sama dilakukan seperti yang pada poin A. Itu dilakukan sampai fungsi tujuan atau baris pertama tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, ini dia setelah dilakukan 3 kali iterasi atau 3 kali perbaikan bahwa si fungsi tujuan atau baris pertama ini sudah tidak ada yang bernilai negatif. Maka kesimpulannya untuk X1 sama kayak tadi poin A 200, X2-nya pun sama 65 dan juga X3 sama 120. Tetapi untuk Z atau laba maksimumnya itu mengalami perubahan menjadi 4.680 gitu ya. Maka dampak yang terjadi ketika fungsi pembatas atau fungsi tujuannya itu diubah menjadi Z sama dengan 11X1 ditambah 16X2 ditambah 12X3 itu adanya peningkatan laba maksimal sebesar 505 menjadi 4.680 begitu kira-kira. Jadi itu teman-teman untuk pengerjaan atau penyelesaian dari soal nomor 1 UTS mata kuliah MKPK tahun 2020. Jadi silakan teman-teman pahami sendiri. Saya ini menjelaskan hanya secara garis besarnya saja gitu ya. Nah, jika teman-teman ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, silakan teman-teman isi Google Form yang ada di kolom deskripsi gitu ya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga ada dalam keadaan sehat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dadan Rahmat Maulana. Saya akan membahas mengenai soal UTS mata kuliah MKPK tahun 2020. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai soal nomor 2. Langsung saja ke soalnya. Ini dia soalnya teman-teman. Ini disajikan sebuah data perusahaan kecil. Itu meliputi pekerjaan dan juga mesinnya. Serta ada matriks biaya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan biaya penugasan yang minimal. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa soal nomor 2 ini berkaitan dengan masalah penugasan gitu ya atau assignment problem. Dimana dalam menyelesaikan masalah penugasan ini teman-teman bisa menggunakan metode Hungarian. Nah, sebetulnya ada dua metodenya, itu ada metode minimalisasi dan juga maksimalisasi. Nah, kebetulan untuk nomor 2 ini saya menggunakan metode untuk minimalisasi gitu ya. Nah, langsung saja kita aplikasikan langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost gitu ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan pilih elemen terkecil dari setiap baris, kemudian kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini barisnya itu terdapat 4 baris gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan setiap matriks biayanya kita pilih setiap barisnya itu elemen terkecil. Nah, untuk baris 1 itu 10, baris 2 80, kemudian baris 3 20 dan baris 4 50. Nah, langkah selanjutnya adalah kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, maka dalam hal ini baris 1 itu dikurangkan elemen-elemen yang ada pada baris 1 itu dikurangi 10 gitu ya. Nah, 30 kurangi 10, kemudian 50 kurangi 10, 70 kurangi 10, 10 kurangi 10 dan seterusnya gitu ya. Baris-baris yang selanjutnya juga seperti itu. Nah, lanjut ke langkah kedua yaitu RCM terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Nah, dengan caranya yaitu pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak memiliki nilai 0, kemudian dikurangkan pada seluruh elemen kolom tersebut. Nah, untuk langkah kedua ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kolomnya gitu ya. Nah, untuk kolom matrik ini teman-teman bisa lihat bahwa semua kolom ini terdapat nilai 0 gitu ya, kecuali kolom yang 3 ini atau mesin 3 ini.
Nah, maka teman-teman cari elemen yang terkecilnya gitu ya, dari kolom yang ketiga ini. Pada dalam hal ini 40. Nah, langkah selanjutnya itu sama dikurangi pada elemen-elemen lainnya gitu ya. Nah, dalam hal ini 60 kurangi 40 kurangi 40, 120 kurangi 40, dan 50 kurangi 40 gitu ya. Nah, maka dihasilkan tabel seperti ini gitu ya. Dan kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0 gitu ya. Nah, dalam melakukan tes optimalisasi ini, teman-teman cukup menarik garis yang menghubungkan elemen yang bernilai 0 gitu ya. Nah, ini 1, kemudian 2, dan 3 gitu ya. Nah, ini ada catatan bahwa penugasan sudah optimal itu jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom gitu ya. Nah, maka teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 4 baris dan juga 4 kolom. Sedangkan jumlah garis itu 3. Berarti ini belum dikatakan optimal gitu. Maka harus ada langkah keempat, yaitu dengan melakukan revisi total opportunity cost matrix dengan cara pilih elemen terkecil yang tidak terkena garis, kemudian kurangkan pada elemen yang tidak terkena garis tersebut gitu ya. Nah, ini sudah saya tandai elemen yang tidak terkena garis, maka teman-teman cukup untuk memilih elemen terkecil dari yang tidak terkena garis. Maka dalam hal ini 20 gitu ya. Sama untuk langkah selanjutnya, yaitu kurangkan elemen-elemen yang tidak terkena garis dengan 20 ini gitu ya. Maka 20 kurangi 20, 40 kurangi 20, 20 kurangi 20, 110 kurangi 20, 60 kurangi 20, 80 kurangi 20. Maka hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan tes optimalisasi kembali dengan cara sama, yaitu menarik garis yang menghubungkan elemen yang bernilai 0 gitu ya. Langsung saja, ini garis 1, kemudian ini 2, 3, dan 4. Nah, masalah penugasan ini sudah optimal karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom atau baris. Nah, maka langkah selanjutnya adalah yaitu dengan memilih elemen yang bernilai 0 untuk memasangkan antara pekerjaan dan mesinnya gitu. Maka dalam ini untuk pekerjaan 3 itu dikerjakan dengan mesin 4, maka ini dieliminasi gitu ya, karena mesin 4 sudah mengerjakan pekerjaan yang ketiga. Selanjutnya pekerjaan 4 dikerjakan oleh mesin 1, maka ini dieliminasi. Kemudian pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 3, maka ini dieliminasi gitu ya. Nah, terakhir itu pekerjaan 2 dikerjakan oleh mesin 2. Nah, maka ini kesimpulannya teman-teman. Jadi tadi sudah kita pasangkan mengenai pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 3. Biayanya 70. Itu dilihat dari soal teman-teman. Kita kembali lagi ke soal. Untuk pekerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 3 itu biayanya 70 dan seterusnya gitu ya. Bisa dilihat di matriks yang di soal gitu ya. Kita kembali lagi ke kesimpulan. Nih, maka setelah ditotalkan biayanya itu adalah 220. Maaf. Nah, kesimpulannya jadi biaya penugasan minimumnya sebesar 220. Begitu kira-kira ya untuk pembahasan mengenai soal nomor 2 UTS MKPK tahun 2020. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan juga bila tidak ada yang tidak kurang paham, bisa teman-teman untuk mengisi Google Form yang telah disediakan di kolom deskripsi begitu ya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dadan Rahman Maulana. Kali ini saya akan membahas soal nomor 3 UTS mata kuliah MKPK tahun 2020. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Sebuah perusahaan memiliki data sebagai berikut.
Nah, di sini ada data pabrik, kemudian ada data gudang. Nantinya si pabrik ini akan mensuplai barang ke gudang gitu ya. Untuk pabrik di Jakarta sendiri ini mampu mensuplai sebanyak 100 ton, kemudian Bekasi 200 ton, dan Tangerang 200 ton. Nah, gudang ini nantinya akan menerima barang dari pabrik. Dan untuk Cirebon ini mampu menampung sebanyak 50 ton, kemudian Bandung 150 ton, dan Sukabumi 300 ton. Nah, dalam mengirimkan barang dari satu pabrik ke gudang itu pastinya membutuhkan biaya gitu ya. Nah, maka di sini disajikan juga tabel mengenai biaya untuk pengantaran atau pengiriman barang per tonnya itu dalam skala juta gitu ya. Nah, maka dari pabrik Jakarta ke gudang Cirebon itu membutuhkan biaya 4 juta. Nah, kemudian Jakarta ke Bandung 2 juta, Jakarta ke Sukabumi 8 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, maka soal nomor 3 ini berkaitan dengan model transportasi gitu ya. Nah, untuk menentukan biaya transportasi yang minimal gitu ya. Nah, sebetulnya dalam metode atau dalam model transportasi ini ada beberapa metode. Tetapi yang ditanyakan pada soal nomor 3 ini yaitu metode NWCR, kemudian metode PAM, dan poin C-nya berkaitan dengan selisih dari kedua metode tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama itu metode NWC gitu ya, atau Northwest Corner. Nah, sesuai dengan namanya juga Northwest Corner, kita mengerjakannya itu dimulai dari pojok kiri atas gitu ya. Nah, nantinya menyilang seperti ini gitu ya. Nah, langsung saja. Karena gudang di Cirebon membutuhkan barang sebanyak 50 ton, maka langsung disuplai oleh pabrik di Jakarta sebanyak 50 gitu ya. Langsung dihabiskan saja. Maka suplai dari Jakarta itu berkurang menjadi 50 dan juga permintaan dari gudang di Cirebon itu habis gitu ya. Nah, selanjutnya karena suplai dari Jakarta itu masih ada sisa 50 ton, maka dialokasikan ke gudang yang ada di Bandung itu sebanyak 50. Nah, maka suplai dari Jakarta habis dan permintaan di Bandung itu berkurang 50 dan menjadi 100 gitu ya. Nah, selanjutnya karena di Bandung masih ada permintaan sebanyak 100, maka itu dipenuhi oleh pabrik yang ada di Bekasi itu sebanyak 100 gitu ya. Maka suplai dari Bekasi berkurang menjadi 100. Kemudian demand dari gudang di Bandung itu habis gitu ya karena sudah dipenuhi. Nah, selanjutnya karena masih ada sisa suplai dari Bekasi sebanyak 100 ton, maka itu dialokasikan ke gudang yang ada di Sukabumi gitu ya, sebanyak 100 ton. Nah, maka suplai dari pabrik Bekasi itu habis. Kemudian permintaan dari Sukabumi ini berkurang menjadi 200 gitu ya. Nah, karena permintaan dari Sukabumi ini masih ada sisa 200, maka itu dipenuhi oleh pabrik yang ada di Tangerang gitu ya. Nah, begini. Jadi semuanya habis, sudah dialokasikan ke tiga gudang ini gitu ya. Nah, maka ini kesimpulannya teman-teman, tadi dari Jakarta ke Cirebon itu sebanyak 50 ton dengan biaya 4 juta gitu ya dan seterusnya. Nah, maka total cost-nya yaitu 4 kali 50, kemudian 2 kali 50, 1 kali 100, kemudian 9 kali 100, dan 2 kali atau 3 kali 200 gitu ya. Maka jumlahnya sebesar 1.900 gitu ya. Dan jika dirupiahkan karena tadi dalam skala juta, maka segini ya teman-teman hasilnya. Nah, oh iya teman-teman, saya lupa nanti ketika teman-teman mengerjakan metode ini, tabelnya dirubah seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk metode NWC. Nah, selanjutnya ke poin B, kita menggunakan metode PAM gitu atau Vogel's Approximation Method gitu ya.
Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan metode yang tadi. Nah, langsung saja kita kerjakan. Untuk langkah pertamanya yaitu cari dua biaya terkecil dari kolom dan baris kemudian diselisihkan. Nah, teman-teman perhatikan baris setiap barisnya gitu ya. Nah, kita cari nilai yang biaya yang terkecil gitu ya. Dua biaya yang terkecil. Maka untuk baris 1 itu 2 dan 4 maka diselisihkan menjadi 2. Kemudian seterusnya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kemudian langkah kedua adalah pilih selisih kolom atau baris yang terbesar. Kemudian cari biaya yang rendah untuk diisikan suplai maksimal gitu ya. Nah, teman-teman cari selisih yang terbesar dari masing-masing yang tadi sudah diselisihkan. Nah, maka dalam hal ini 5 kan ya, paling besar. Nah, maka diisikan suplai maksimal karena dari Tangerang atau suplainya sebanyak 200, maka maksimalnya 200. Nah, ini suplai dari Tangerang sudah habis. Kemudian ini karena tidak bisa disuplai kembali, maka ini dieliminasi. Dan permintaan dari Sukabumi ini berkurang menjadi 100 karena sudah dipenuhi oleh Tangerang. Kemudian lakukan kembali 2 langkah tadi gitu ya. Nah, sama tadi cari 2 biaya yang terkecil kemudian diselisihkan. Nah, kemudian kita cari yang terbesarnya mana. Kebetulan yang ini teman-teman, yang 4. Maka seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa isikan supply maksimal. Karena di sini demand dari Bandung hanya 150, maka maksimalnya 150, tidak bisa 200 gitu ya. Nah, maka 200 ini berkurang menjadi 50 dan si 50 ini teman-teman kita alokasikan ke baris yang sama tetapi yang memiliki biaya yang kecil juga gitu ya. Jangan 9 ini gitu. Nah, maka habis gitu. Ini juga permintaan dari Cirebon sudah habis gitu ya. Sudah terpenuhi. Maka ini dieliminasi karena suplainya sudah habis juga. Nah, karena demand dari kota Cirebon sudah terpenuhi, maka pabrik Jakarta tidak perlu mensuplai ke Cirebon. Begitu pula Jakarta tidak bisa ke Bandung karena sudah terpenuhi. Kemudian karena Sukabumi itu masih ada permintaan sebanyak 100, maka itu dipenuhi oleh pabrik di Jakarta sebanyak 100 gitu ya. Maka beres. Nah, jadi ini kesimpulannya teman-teman. Langsung saja kita ke total cost-nya. Itu ada 50 kali 5, kemudian 100 kali atau 150 kali 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka hasilnya itu sebesar 1.800. Nah, kalau dirupiahkan karena tadi skalanya juta jadi segini gitu ya. Nah, untuk poin C itu pertanyaannya adalah selisih dari biaya transformasi kedua metode tersebut. Nah, maka hasil dari metode NWC dan juga metode FAM itu selisihnya sebesar 100 juta rupiah gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk soal nomor 3, semoga teman-teman mengerti dan paham juga. Jika ada yang masih bingung dan juga perlu ditanyakan, silahkan isi Google Form yang disediakan di kolom deskripsi. Terima kasih.